Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di agenda musiman kita, yaitu ngebuat list anime isekai yang rilis di sepanjang musim Spring 2023. Di musim kali ini, awalnya ada 11 judul anime isekai yang rilis. Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya terungkap kalau salah satu anime tersebut bukanlah isekai. Anime yang gue maksud adalah Kaminaki, anime dengan gambar busuk tapi ceritanya menarik. Buat yang belum sempat nonton Kaminaki, intinya anime ini bisa kalian anggap sebagai sepertiga isekai. Maksudnya apa? Kalau penasaran, silakan nonton sendiri. Lalu untuk perkara Konosuba Megumin, akan tetap gua masukkan ke dalam kategori isekai. Karena nyatanya, Kazuma juga muncul di anime ini. Bahkan dia muncul selama 4 episode berturut-turut. Nah, kalau saja kalian tetap pengen ngomong Konosuba Megumin bukan anime isekai, karena anime ini mengambil POV Megumin, maka ini berarti Otaku Elf harusnya juga tidak masuk kategori reverse isekai. Karena POV-nya lebih berat ke Koito daripada Elda. Padahal Koito adalah penduduk bumi, sedangkan Elda lah yang berasal dari isekai. Atau kalau gue ambil contoh Overlord, hampir setengah dari season 2 Overlord hanya nyeritain tentang Kadal dan dari sudut pandang si karakter Kadal. Apakah ini artinya setengah dari season 2 Overlord bukan isekai? Atau kalau kalian pengen ambil Mal sebagai patokan, karena di sana Konosuba Megumin tidak masuk kategori isekai, ini sama aja kayak Kaminaki yang malah masuk kategori isekai padahal bukan isekai. Sama juga kayak isekai Mappa dan isekai non-Birinoka yang harusnya masuk anime Iyashikei, tapi di Mal tidak masuk kategori Iyashikei. Jadi harusnya sudah jelas perkara isekai dan bukan isekai untuk list musim ini. Tapi kalau kalian masih ngotot nganggap Konosuba Megumin bukan isekai, ya gampang, kalian tinggal buang aja Konosuba Megumin dari list ini. Simple kan? Gak usah terlalu ribet jadi orang. Oke, sudah cukup intronya. Langsung aja, mari kita mulai list anime isekai Spring 2023 dari urutan ke-10 alias anime isekai paling ampas di musim ini. Di urutan ke-10, untuk anime isekai musim ini jatuh kepada Isekai Smartphone Season 2. Ada banyak alasan untuk bisa ngatain anime ini ampas, bahkan lebih ampas daripada yang ampas yaitu Isekai The Cheat. Mulai dari fanservice yang parah di episode 1, visual yang terlalu biasa alias dibuat seadanya, konflik yang harusnya berat malah terasa sepele, dan pemotongan cerita yang parahnya minta ampun. Salah satu pemotongan cerita yang paling kerasa ada di episode terakhir. Kalau kalian nonton episode itu, sebelum openingnya, kita diperlihatkan Toya yang lagi ngeliatin para ceweknya pakai baju seragam sekolah. Lalu muncul opening animenya, dan setelah opening, tiba-tiba Toya sudah berada di dalam benteng dan juga menara Babylon. Di sini tuh kerasa banget jomblangnya, karena ceritanya tiba-tiba lompat dari satu scene ke scene lain yang sama sekali tidak ada hubungannya. Sebenarnya masih ada banyak momen lain yang juga kerasa banget pemotongannya, tapi scene ini yang menurut gua paling parah. Meskipun gua suka karena season 2-nya merivel banyak Babylon baru, tapi sayang eksekusinya terasa terlalu terburu-buru. Dan tentu saja, hal lain yang ngebuat anime ini jadi ampas adalah haremnya yang kebanyakan. Jujur ya, ketika baca versi novelnya, gue sama sekali tidak keberatan dengan semua harem yang Toya miliki. Tapi ketika ngeliat para karakter itu muncul di anime ini dan berkumpul, lama-kelamaan gue malah merasa enek melihat jumlah mereka yang terlalu banyak. Kurang lebih seperti itu alasan kenapa gue ngasih Isekai Smartphone Season 2 di peringkat paling ampas. Lanjut di urutan ke-9, anime ampas kedua di musim ini adalah Isekai Shokan wa Nidome Desu. Ada banyak hal yang ampas dari anime ini, mulai dari gambar yang tak kenapa sengaja dibuat buram, visualnya yang biasa aja, dan juga ceritanya yang biasa aja. Satu hal yang menarik dari anime ini adalah perasaan nostalgia yang setiap karakternya tampilkan ketika mereka bertemu kembali dengan Setsu. Sisanya sama sekali tidak berkesan buat gua, dan anime ini terasa seperti anime isekai OP dengan harem pada umumnya. Hal lain yang kerasa aneh dari anime ini adalah scene bertarungnya. Gua nggak tahu apa alasan pastinya, tapi gua sama sekali tidak merasa seperti lagi ngeliat scene action ketika melihat pertarungan di anime ini. Rasanya tuh cuma ngeliat orang lompat-lompat doang, dan tidak terasa seperti lagi baku hantam. Asumsi gua, kekurangan anime ini ada di sound effect-nya, yang kurang bisa ngebuat scene bertarungnya jadi lebih menegangkan. Karena gua notice di beberapa episode, sound effect-nya terasa aneh untuk sebuah anime action. Malahan gue masih lebih senang melihat pertarungannya Yuya dari anime Isekai The Cheat daripada ngelihat pertarungan di anime ini. Scene ketika perang pun sama sekali tidak menarik dan terasa seperti perang main-main. Padahal animenya sudah mencoba terlihat dramatis di beberapa scene, tapi jatuhnya malah terlihat aneh karena animenya tidak berhasil ngasih perasaan serius layaknya lagi berada di medan perang. Mirip-mirip seperti kudeta di anime Kume Desuga yang malah terasa seperti kudeta anak kecil. Dan yang paling parah dari anime ini adalah peran teman sekelasnya Setsu yang terpanggil ke isekai. Mereka tuh cuma orang numpang lewat doang dan hampir tidak pernah diceritakan. Mereka bahkan tidak menyimpan dendam ke kerajaan yang seenaknya memanggil mereka dan seenaknya juga menyuruh mereka pulang. Literally, mereka cuma dipanggil buat ikut perang dan setelah itu langsung disuruh pulang. Tidak ada satupun scene yang nyeritain konflik yang harus mereka lalui, bahkan gua tidak tahu satupun nama teman kelasnya Setsu selain Yuhi. Keberadaan mereka tuh terasa cuma sekedar gimmick, biar cerita ini punya variasi dan juga ada alasan untuk manggil Setsu kembali. Selebihnya, mereka tidak ada peran sama sekali. Lanjut ke Isekai ampas yang terakhir di musim ini, yaitu di urutan ke-9, jatuh kepada anime Isekai The Cheat, atau sekarang akan gue sebut sebagai Isekai Punggung.
Sumpah, kalau ada satu hal yang ganggu dari anime ini adalah angle animenya yang aneh banget. Gua tidak tahu apa alasannya, tapi anime ini banyak banget ngasih sudut gambar yang tidak biasa. Mulai dari cuma ngeliatin kaki, ngeliatin bahu, ngeliatin bayangan, ngeliatin orang jongkok, ngeliatin semak-semak, dan yang paling sering ngeliatin punggung ketika karakternya lagi ngobrol. Dan yang paling ultimate, episode ke-12 yang cuma ngasih lihat scene pemandangan ketika Yuya lagi ngobrol dan dia lagi naik kuda. Beneran cuma ngeliatin pemandangan doang, dan pemandangannya pun tidak bergerak. Dengan kata lain, yang bikin anime ini tuh malas. Mereka malas bikin scene ngobrol normal karena butuh banyak frame untuk ngebuat mulut karakternya gerak dan butuh banyak gambar untuk menampilkan berbagai macam ekspresi karakternya. Jadi mereka mengakali hal itu dengan ngeliatin semua scene tadi dari angle aneh tadi. Anime ini juga penuh dengan scene slideshow yang cuma geser sana geser sini dan gesernya pun cepat banget. Jadi gue yang nonton anime ini di speed 2 terkadang merasa pusing karena pergerakan slideshow-nya yang terlalu cepat. Asal kalian tahu, gue udah sering nonton anime dengan speed 4 dan tidak pernah gue nemu anime dengan scene yang kelihatan kayak lagi balapan seperti di Isekai Cheat ini. Ceritanya pun aneh banget, terutama cerita di episode 4 ketika Yuya melawan preman. Itu adalah satu-satunya episode yang paling bikin gua malu ketika lagi nonton. Dan masih ada banyak kekurangan lain di anime ini yang bisa ngebuat anime ini berada di peringkat rendah. Tapi alasan kenapa gua nggak jadikan anime ini sebagai anime paling ampas, karena ternyata anime ini masih asik untuk ditonton. Terlepas dari semua keanehan tadi, harus gua akui kalau gua terhibur ketika nonton episode 5 ke atas. Episode 4 ke bawah memang aneh, tapi masuk 5 ke atas sudah jadi lebih mendingan. Buat gua, episode 4 adalah puncak keampasan dari anime ini. Makanya masuk episode 5 ke atas, gua udah tidak terlalu kaget melihat keanehan lainnya, dan gua jadi lebih bisa menerima anime ini. Cerita di isekainya pun lumayan menarik, bahkan lebih menarik daripada cerita Yuya di real life. Dan meskipun anime ini punya banyak keanehan, setidaknya gua masih bisa terhibur dan ketawa menonton kebodohan anime ini. Jadi gua rasa anime ini sangat pantas menyandang gelar sebagai anime ampas terbaik di musim ini. Andaikan semua scene aneh tadi dihilangkan, gua rasa anime ini bisa naik ke peringkat yang sedikit lebih tinggi lagi. Lanjut ke urutan berikutnya. Mulai dari sini kita masuk ke kategori anime kurang. Dan urutan ke-7 gue berikan untuk anime Kuma 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 Bear Punch. Masih sama seperti season 1, Kuma Kuma Bear season 2 masih mempunyai visual yang sama dan juga feel cerita yang sama. Tapi justru karena hal ini, gue malah merasa pengalaman menonton Kuma Kuma Bear season 2 jadi terasa hambar dibandingkan ketika gue nonton season 1-nya. Visualnya juga tidak ada peningkatan dan semakin terasa kalau Kuma Kuma Bear season 2 adalah anime santai yang dibuat dengan santai juga. Saking santainya, gambarnya pun kerasa seadanya aja. Scene fact-nya juga masih sama kayak season 1 dan tentu saja tidak bisa kita anggap serius. Satu-satunya alasan gue naruh Kuma Kuma Bear season 2 di peringkat 7 murni dari betapa hambarnya season ini. Andaikan ada sesuatu yang spesial di season ini, mungkin peringkatnya bisa gue naikin lagi. Entah visualnya yang mengalami peningkatan atau ceritanya yang ternyata semakin bagus. Tapi sayang, semua itu tidak berhasil gue temukan. Next, untuk anime kurang berikutnya, yaitu urutan ke-6, gue berikan untuk anime Isekai Bocil atau Tensei Kizoku no Isekai Bouken Roku. Kekurangan paling fatal dari anime ini adalah MC-nya yang terasa banget kayak bocah, dan bacotnya bukan main. Bahkan tidak jarang gue dibuat kesal ngeliat tingkah laku Kain yang terlalu hyperaktif. Nah, karena si MC-nya terlalu hyperaktif, ngebuat gue sulit untuk bersimpati ketika ngelihat Kain lagi kesusahan, dan jatuhnya malah aneh ketika gue ngelihat ekspresi Kain yang mencoba serius. Tapi yang ngebuat anime ini bisa berada di atas Kuma Kuma Bear season 2, karena setidaknya anime ini masih menawarkan sesuatu yang bisa gue nikmati, dan sama sekali tidak terasa hambar. Ada banyak momen di anime ini yang berhasil ngebuat gue tertawa, dan gue merasa cocok dengan jokes yang dilontarkan anime ini. Gue selalu berhasil dibuat tertawa ketika melihat tingkah laku si karakter raja. Visualnya pun jauh lebih bagus daripada Kuma Kuma Bear dan semua anime yang ada di bawahnya. Meskipun pada banyak kesempatan, tubuhnya Kain terlihat tidak proporsional. Satu hal yang paling buat gue geleng-geleng kepala adalah episode terakhir anime ini. Kalau kalian pernah nonton anime Tsukimichi, kalian pasti sadar kalau episode terakhir anime itu terasa dipercepat. Nah, hal yang serupa juga ada di episode terakhir Isekai Bocil. Tapi bedanya, anime ini ngebutnya bukan main. Bahkan bisa dibilang, kalau scene terakhir di Isekai Bocil sudah setara dengan satu season. Dengan kata lain, Isekai Bocil baru saja nge-speedrun cerita di animenya sampai masuk season 3 hanya dalam beberapa menit saja. Lanjut urutan berikutnya yaitu urutan kelima. Mulai dari sini kita masuk ke kategori lumayan, dan anime yang berada di urutan ini adalah Isekai One Turn Kill Nesan. Dari pandangan gua, anime ini hampir tidak punya kekurangan yang berarti. Awalnya gua mengira kalau MC-nya bakalan jadi karakter yang ngeselin, tapi ternyata tidak. Justru dia jadi karakter yang paling waras jika dibandingkan karakter yang lain. Visualnya pun sama sekali tidak jelek dan lebih mendingan daripada anime di urutan 7 ke bawah. Semua karakternya juga menarik, meskipun mayoritas dari mereka adalah perempuan. Dan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa orang enak nonton Isekai Onesan. Yang paling gua suka dari anime ini adalah visual musik endingnya. Musik endingnya tuh kerasa terlalu serius jika dibandingkan dengan animenya sendiri. Malahan, ketika ngeliat musik endingnya, gua mengira kalau kita akan diberitahu alasan kenapa Maya bisa selengket itu dengan Asahi. Dan mungkin saja ada alasan yang sangat dalam di balik tingkah lakunya. Tapi sayang, sampai animenya tamat pun kita masih belum diberitahu alasan pasti kenapa Maya bisa menyukai Asahi. Selain itu, anime ini juga mempunyai banyak banget momen random dan juga banyak momen salah paham yang bertujuan sebagai bumbu komedi untuk anime ini.
Tapi sayangnya, gue hampir tidak pernah ketawa ketika nonton anime ini. Tapi meskipun begitu, gue sangat menikmati pengalaman ketika nonton anime Isekai Onesan. Dan itulah alasan kenapa gue ngasih anime ini di peringkat ke-5. Lanjut ke anime lumayan berikutnya, yaitu di urutan keempat, gue kasih ke anime Raeliana. Kalau mau dibilang, kekurangan anime ini cuma satu, yaitu visualnya. Sebagai orang yang nonton anime ini di layar besar, sangat mudah bagi gua untuk menyadari banyaknya scene buram di anime ini. Bahkan kalau mau dibilang, Raeliana adalah anime dengan gambar yang paling buram dari semua anime di list ini. Tapi syukurnya, scene buramnya tidak keseringan muncul dan masih bisa dimaafkan. Selain buram, ada banyak banget scene yang kerasa patah banget di anime ini. Salah satu contohnya ada di episode 7, ketika Raeliana sedang menunggu kabarnya Noah. Awalnya kita diperlihatkan Raeliana yang lagi ngobrol bareng Kate. Lalu tiba-tiba rombongannya Vivian datang dan menumpahkan minuman ke wajahnya Raeliana. Nah, di sini Kate tiba-tiba saja menghilang dan Raeliana terlihat sendirian. Padahal scene sebelumnya kita diperlihatkan Raeliana yang lagi berdiri di samping Kate. Dan masih ada banyak scene patah lainnya yang bisa kalian temukan di anime ini. Satu lagi yang aneh buat gua adalah cara animenya menampilkan karakter backgroundnya. Entah kenapa versi anime Raeliana tidak mau memperlihatkan wajah karakter backgroundnya meskipun karakter itu mempunyai dialog. Animenya hanya memperlihatkan gambar tubuh seseorang dan setengah tubuhnya sengaja dibuat gelap sehingga kita tidak tahu seperti apa wajah mereka. Awalnya sih gue tidak masalah dengan ini, tapi lama-kelamaan karakter backgroundnya makin banyak dan jatuhnya malah mengganggu pemandangan. Apalagi kalau satu scene itu isinya cuma orang dengan muka gelap doang. Sudah gambarnya buram, scene-nya patah-patah, dan sekarang karakter backgroundnya pun lama-kelamaan terasa annoying dengan tubuh gelap mereka. Tapi meskipun secara visual anime ini punya banyak kekurangan, setidaknya gambar anime ini masih bisa diterima dan memang sudah sewajarnya anime Isekai Shoujo mempunyai visual secantik ini. Nah, terlepas dari masalah visual, sebenarnya cerita Raeliana yang jadi alasan kenapa gua naruh anime ini di peringkat keempat. Dibandingkan dengan anime isekai mainstream dan isekai harem OP, cerita Isekai Shoujo selalu digarap dengan lebih serius, dan hasilnya ngebuat ceritanya terasa lebih proper daripada anime isekai mainstream. Dan hal ini juga tidak luput dari ceritanya Raeliana, apalagi ceritanya jadi lebih menarik setelah Raeliana bertemu dengan Heika. Cuma ada satu yang gua rasa kurang dari ceritanya, yaitu pacing animenya yang kerasa pelan banget. Padahal gua nonton anime ini di speed 2, tapi gua merasa seperti lagi nonton anime dengan speed 1. Saking lambatnya pacing di anime ini. Dan setelah gue perhatikan, ternyata alasan kenapa animenya terasa lambat karena ternyata ada jeda ketika karakternya mau ngomong dan ketika mereka selesai ngomong. Apalagi karakternya Noah yang banyak banget diamnya. Nah, jeda-jeda itu yang ngebuat animenya jadi terasa lambat banget, bahkan buat gua yang nonton di speed 2. Tapi meskipun Raeliana punya banyak kekurangan secara visual, setidaknya buat gua, anime ini pantas untuk berada di urutan keempat. Oke, mulai dari sini, kita pun masuk ke urutan 3 besar. Dan ketiga anime ini, gue masukkan ke dalam kategori anime bagus. Di urutan ketiga, gue kasih untuk anime Konosuba Bakuen atau Konosuba Megumin. Awalnya, gue mengira kalau Konosuba Bakuen bakalan jadi nomor 1 di musim ini. Karena pada saat itu, gue masih belum nonton semua isekai di musim spring ini. Secara cerita, Konosuba Megumin adalah anime dengan cerita yang paling solid dibandingkan isekai yang ada di urutan bawah. Nilai jual utama dari anime ini tentu saja ada di karakter Megumin dan juga interaksinya dengan Yuyun. Setelah sekian lama, akhirnya kita bisa mendapatkan porsi cerita yang lebih banyak mengenai hubungan Megumin dan juga Yuyun daripada yang kita lihat di Konosuba utama. Komedinya pun ngena buat gua dan visual animenya juga cantik banget. Apalagi anime ini dibuka dengan scene super cantik yang memperlihatkan seseorang sedang menggunakan sihir explosion. Dan musik ketika orang itu menggunakan sihir juga bagus banget. Bahkan ketika pertama kali nonton episode satunya, gua berhasil dibuat merinding ketika nonton scene itu. Tapi sayang, setelah gue nonton sampai tamat, gue merasa cerita Konosuba Megumin agak ngeselin, terutama ketika Megumin masih berada di desa dan juga di kota Arkanletia. Awalnya sih seru ngeliat interaksi para iblis merah yang semuanya kayak orang halu, tapi lama-kelamaan gue malah enek, apalagi kalau ngeliat karakter bapak-bapak yang lagi nggak halu. Masuk ke kota Arkanletia pun sama, awalnya seru, tapi lama-kelamaan enek juga ngeliat tingkah laku pengikutnya Aqua. Tapi ceritanya jadi lebih menarik setelah Megumin sampai di kota Axel dan kita diperlihatkan cameo dari beberapa karakter penting di Konosuba utama, yang mana pada saat itu mereka masih belum saling kenal. Dan anime ini pun ditutup dengan sangat manis, yaitu memperlihatkan reka ulang tapi dari sudut pandang yang berbeda ketika Megumin pertama kali gabung dengan Aqua dan juga Kazuma. Nah, sekarang akhirnya kita masuk ke urutan 2 besar, yaitu anime Deadmon Dead Play Part 1 dan juga Otaku Elf atau Edomae Elf. Sumpah ya, gue bingung nentuin mana anime yang bakal gue taruh di peringkat pertama dan kedua. Karena kedua anime ini sama-sama bagus dan punya daya tariknya masing-masing. Dari segi visual, kedua anime ini punya visual yang sama-sama bagus dengan art style-nya masing-masing. Tapi kalau disuruh pilih, gue lebih suka visual dari anime Otaku Elf, yang warnanya lebih cerah dan gambarnya lebih jernih. Lalu kalau ngomongin musik, terkhusus musik opening dan ending, lagi-lagi gue lebih milih Otaku Elf daripada Deadmon Dead Play. Selama gua maraton Otaku Elf, tidak ada satupun episode yang gua skip opening dan ending musiknya. Saking sukanya gua dengan lagu opening dan ending dari anime itu. Berbeda dengan Deadmon Dead Play yang hanya cukup sekali gua dengar dan setelah itu selalu gua skip. Nah, kalau ngomongin soal cerita, disinilah poin terkuat dari Deadmon Dead Play. Awalnya, gua mengira kalau anime Deadmon Dead Play bakalan jadi anime bunuh-bunuhan dengan twist isekai. Tapi ternyata prediksi itu melenceng jauh.
Awalnya, gue baru nonton 4 episode pertama anime Deadmon Deadplay, dan pada saat itu, gue merasa kalau animenya masih biasa aja. Malahan gue sempat malas untuk lanjut karena gue curiga kalau MC-nya hanya akan jadi badut yang dipermainkan orang lain. Tapi ternyata tidak. Masuk ke episode 5 ke atas, animenya mulai terlihat menarik, dan prediksi gue soal anime bunuh-bunuhan ternyata melenceng. Ceritanya pun jadi lebih menarik lagi semenjak karakter Phantom Solitaire muncul, dan ngebuat semuanya jadi makin kacau. Kalau gue ibaratkan, cerita di Deadmon Deadplay bagaikan benang kusut. Semua karakternya saling terhubung, tapi hubungan mereka terlalu ribet bagaikan benang yang kusut, dan ini menarik banget. Disinilah gue mulai merasa adanya unsur Durara di dalam anime ini. Apalagi semakin kesini, semakin banyak karakter baru dengan sifat uniknya masing-masing. Episode terakhirnya pun bagus banget dan berhasil ngebuat gue penasaran untuk lanjut nonton anime ini. Nah, kalau Otaku Elf, ceritanya tuh wholesome parah, kagak ada obat. Ada banyak banget momen bagus di anime ini, dan tentu saja banyak juga momen yang menyentuh hati. Salah satu momen paling bagus ada di episode 3, ketika Elda dan Koito lewat, lalu mereka mendengar suara orang yang sedang berdoa untuk Elda. Itu scene bagus banget, dan suara doanya juga enak banget untuk didengar. Selain itu, gue juga suka cara Otaku Elf menyelipkan pelajaran tentang sejarah Jepang ke dalam anime yang se-wholesome ini. Cuma sayang, kekurangan anime ini cuma satu, yaitu episode terakhirnya yang kerasa kurang nendang. Andaikan episode terakhirnya bisa diakhiri dengan momen yang memorable, gue pasti tidak akan mikir panjang dan bakal langsung jadikan Otaku Elf sebagai juara di musim ini. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan gua untuk anime Deadmon Deadplay dan juga Otaku Elf. Nah, setelah mempertimbangkan semua itu, gua pun merasa anime yang pantas untuk memegang gelar anime isekai terbaik di musim Spring 2023 versi gua adalah anime Edomae Elf atau Otaku Elf. Meskipun Deadmon Deadplay memang bagus, tapi tetap Otaku Elf tidak ada obat. Anime ini bisa dibilang hampir sempurna buat gua, dan satu-satunya yang kurang hanya episode terakhirnya. Apalagi tipe anime seperti ini memang adalah tipe anime yang sangat gua cintai. Anime yang kalau ditonton bisa bikin gua nyaman dan merasa bahagia ketika nontonnya. Apalagi adaptasi anime Otaku Elf memang bagus banget dan gambarnya sama sekali tidak ada yang jelek. Belum lagi kita ngomongin soal musik opening dan endingnya yang bagus parah, sampai-sampai berhasil ngebuat gua betah untuk tetap dengar lagunya setiap kali gua nonton episode barunya. Nah, di musim ini hanya Otaku Elf doang yang bisa ngebuat gua merasa seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu list anime isekai Spring 2023 dari yang paling ampas sampai yang paling bagus menurut gua. Nah, bonus buat kalian yang nonton sampai akhir, gua bakal sekalian masukin Kaminaki ke dalam nominasi. Meskipun ketika video ini di-record, animenya mungkin masih belum tamat karena keseringan delay. Tapi kayaknya penilaian gua tidak akan berubah jauh meskipun gua sudah nonton episode terakhirnya. Nah, kalau mau dimasukin ke dalam list ini, gua bakal naruh Kaminaki di urutan keempat, menggantikan posisinya Raeliana, dan Raeliana bakalan turun ke peringkat 5. Nah, menurut gua, meskipun Kaminaki mempunyai gambar yang busuk, setidaknya cerita yang ditawarkan Kaminaki sangatlah menarik dan mempunyai pesan yang sangat dalam. Cara animenya bercerita pun patut diacungi jempol, karena semua yang kita lihat di anime ini pasti ada penjelasannya. Bahkan sekedar buku dewasa pun ada penjelasannya. Visual animenya juga mempunyai keunikannya tersendiri. Meskipun gambar animenya busuk, tapi justru kebusukan itu yang ngebuat pengalaman menonton Kaminaki jadi lebih menarik dan beda dari anime kebanyakan. Cuma makin kesini, makin terasa banget kalau kejelekan di anime ini bukan lagi dibuat sebagai sebuah komedi, seperti Traktor di episode 4. Tapi jatuhnya malah terasa seperti orang yang lagi malas ngebuat anime dengan visual bagus. Mulai dari banyaknya gambar pixelated, bahkan ada satu episode yang punya scene pixelated kebanyakan. Gambar karakternya yang makin lama makin ngawur, terutama gambarnya Mitama dan juga Gaia. Tapi entah kenapa, gambarnya Atar selalu dibuat bagus. Gue juga kurang suka dengan cerita di arc-nya Dakini yang penuh dengan hal-hal berbau cabul. Bahkan ada beberapa scene yang malah ngebuat gue jijik ketika lagi nonton. Tapi meskipun anime ini penuh dengan gambar busuk, di saat yang bersamaan animenya juga berhasil ngasih momen di mana animenya terlihat bagus, dan salah satu scene yang paling bikin gue kaget adalah scene kemunculan Mitama di akhir episode 1. Dan tentu saja, alasan utama kenapa gue bisa betah nonton anime Kaminaki dikarenakan kerandomannya. Gue sangat suka dengan cara anime ini ngebuat segala sesuatu jadi terasa random, sampai pada tahap kita bisa memaklumi semua kebusukan yang ada di anime ini. Inilah keajaiban dari Kaminaki. Jadi, meskipun Kaminaki memang adalah anime jelek, tapi gue akan sebut Kaminaki sebagai anime jelek yang bagus. Dan ini yang jadi alasan kenapa gue naruh anime ini di atasnya Raeliana, yaitu di peringkat keempat. Ya, itu tadi pendapat gue soal anime isekai musim Spring 2023. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa saja anime isekai yang kalian tonton musim ini? Dan coba kasih list kalian sendiri. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di list anime isekai musim Summer 2023. Dan bye-bye.